Salah satu mikronutrisi yang penting di dalam kehamilan adalah asam folat, karena asam folat ini dibutuhkan dari awal hingga akhir dari suatu kehamilan. Di awal kehamilan, fungsi terpentingnya adalah untuk mencegah terjadinya cacat pada tabung saraf janin, sehingga jika moms mengkonsumsi asam folat, itu sebaiknya tidak pada saat hamil, tetapi justru 1-2 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Hai Mam, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Jika Mams ingin nonton video selanjutnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi dalam kehamilan memang ada istilah 10T. Nah, kurang lebih isinya itu yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan si ibu hamil ketika dia datang. Terus kedua, kita harus mengukur tekanan darahnya. Terus yang ketiga, kita harus mengukur tinggi fundus uteri atau tinggi rahim. Nah, memang ini biasanya sekarang ini sudah banyak digantikan dengan pemeriksaan USG, pengukuran tinggi fundus ini ya. Itu biasanya dilakukan di tempat-tempat yang mungkin tidak ada sarana USG. Yang keempat, dipastikan apakah pasien ini sudah dapat vaksin tetanus atau belum. Yang kelima, kita harus pastikan pasien ini mendapat tablet zat besi atau tidak, karena zat besi ini sangat penting untuk meminimalisir dari anemia, karena kalau ibu yang anemia bisa saja kehamilan itu mendapat nutrisi yang kurang seperti itu. Yang keenam, tetapkan status gizi. Jadi pasien kita ini harus kita lihat dia ini gizinya normal, indeks massa tubuhnya normal, kegemukan atau bahkan kekurusan. Itu perlu kita nilai untuk menentukan berapa peningkatan berat badan yang ideal untuk dirinya, karena setiap orang beda-beda. Contohnya kita ngomong, ada orang berat badannya, berapa dok peningkatan berat badan buat saya setiap bulan yang aman? Kita bilang kurang lebih sekitar 1,5 kilo bu. Tetapi kalau dia gemuk banget, nggak boleh 1,5 kilo. Tetapi kalau dia kurus banget, mungkin kadang-kadang boleh 1,5 kilo lebih. Jadi itu pentingnya kita tetapkan status gizi dari pasien kita. Yang nomor 7, kita tes laboratorium. Lakukan pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan fungsi tubuh dari si ibu ya, fungsi hati, fungsi ginjal, dan beberapa penapisan penyakit menular seperti hepatitis B dan HIV. Yang kedelapan itu kita menentukan presentasi janin. Presentasi janin ini posisinya lagi-lagi ini jika kita tidak mempunyai alat USG. Ini contohnya bagi mungkin lebih ke dokter yang tugas di daerah terpencil atau mungkin ibu bidan yang tidak punya USG, dia harus tentukan nih si kepala di mana, punggungnya di mana, sehingga kalau dia tahu punggungnya contohnya di sebelah kanan, disitulah dia mencari dengan alat, ada namanya alat linek untuk mendengar denyut jantung janin. Denyut jantungnya dia bisa pantau, normal atau tidak. Yang ke-9 itu tata laksana kasus. Tata laksana kasus itu mungkin kurang lebih jika pemeriksa, dalam hal ini mungkin ibu bidan, dia di puskesmas, dia lihat, waduh pasien saya ini kayaknya punya kelainan nih, denyut jantungnya agak jelek, atau tekanan darahnya tinggi, ini harus saya rujuk, dia cepat merujuk, jadi tidak terlalu lama. Proses rujuk ini kalau kelamaan itu yang kadang-kadang meningkatkan angka kematian si ibu dan janin. Makanya penting tata laksana ini dinilai oleh pemeriksa, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari sarana yang lengkap ya. Yang terakhir itu temu bicara. Temu bicara itu kurang lebih kayak anamnesis ya. Umumnya pasien datang, kita harus meluangkan waktu untuk bertanya sama dia, nanya segala macamnya ya. Dari riwayat penyakitnya dan lain-lain sebagainya. Itu kita lakukan lewat temu bicara atau anamnesis. Ketika seorang bumil datang ke dokter di 3 bulan pertama atau kita kenal dengan istilah trimester pertama, selain dokter melakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, mungkin sekaligus juga tinggi badan, dokter yang paling sering akan melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan USG. Tujuannya apa? Untuk melihat, karena di trimester pertama ini ada beberapa hal yang harus lihat dari pertumbuhan kehamilan. 1, apakah ada atau tidak kantong kehamilan di dalam rahim. 2, kalau sudah ada, apakah ada janin atau tidak di dalam kantong kehamilan tersebut. 3,
apakah denyut jantung janin ini sudah berdetak secara normal. Nah, itu hal-hal yang harus dinilai. Karena kelainan kehamilan di trimester pertama itu macam-macam. Mungkin pernah mendengar disebut seperti blighted ovum, jadi ada kantong kehamilan tapi nggak ada janin. Atau bisa juga orang nggak ada masalah, tetapi pas datang ke dokter, loh kok denyut jantungnya nggak berdetak, itu namanya miss abortion. Jadi terhentinya kehamilan tetapi rahim ini belum nyadar gitu loh. Makanya belum ada mules-mules, tidak ada flek dan segala macamnya. Nah itu semua perlu kita nilai di trimester pertama, di 3 bulan pertama. Dan di 3 bulan pertama pun ada beberapa suplementasi yang harus diberikan supaya kehamilan ini berjalan dengan lancar hingga proses persalinan. Salah satunya contohnya pemberian asam folat. Karena asam folat ini kan juga dapat mencegah cacat pada tabung saraf dan juga dapat meminimalisir terjadinya anemia. Kalau anemia, bayinya nanti kecil dan juga dapat menghindari risiko-risiko seperti preeklamsia. Pada tiap trimester pertama, kedua, ketiga, pasti ada yang namanya pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin itu biasanya ketika ibu datang ke rumah sakit, biasanya itu dibantu oleh ibu bidan atau suster, diukur berat badan. Biar dokter bisa ngeliat tuh, berat badannya meningkatnya berapa banyak si ibu hamil ini. Kedua, diukur tekanan darahnya, diukur suhu badannya, diukur pernafasannya normal nggak, ibu ini ngos-ngosan apa nggak. Ini dilakukan semua. Setiap kali datang di trimester pertama, kedua, ketiga, itu udah otomatis pasti dilakukan. Yang membedakan kadang-kadang ada pemeriksaan penunjangnya, contohnya pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab di trimester pertama berbeda sama lab di trimester kedua. Biasanya pemeriksaan lab trimester pertama tuh yang paling lengkap. Nah, pemeriksaan lab trimester kedua itu biasanya berkaitan sama contohnya salah satu gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal daripada si ibu. Jika di dalam trimester pertama dan kedua pemeriksaan penunjang laboratorium sudah dilakukan semua dan semuanya normal, biasanya di trimester ketiga itu tidak perlu dilakukan lagi. Kecuali jika ada tanda-tanda tertentu. Sebagai contohnya tuh yang biasanya kita lakukan kalau si ibu ini tiba-tiba naik tekanan darahnya. Kita takut ke arah yang namanya preeklamsi. Tandanya itu biasanya ada peningkatan tekanan darah, ada protein di urin, dan pada beberapa orang kakinya itu bengkak. Nah, biasanya kalau orang tekanan darahnya udah naik, dokter juga akan mengulang pemeriksaan urinnya. Normal apa enggak? Kalau ternyata contohnya di urinnya ditemukan protein, jangan-jangan dia ini preeklamsi. Jadi USG atau ultrasonografi itu pada sebagian orang suka bilang ini ibarat stetoskopnya dokter kandungan. Mungkin kalau kita tahu dokter itu kan identik sama stetoskop ya, yang taruh di telinga untuk dengar bunyi jantung, bunyi paru-paru, bunyi perut, seperti itu. Kalau dokter kandungan, stetoskopnya itu USG. Jadi dengan adanya USG sejak tahun 70-an, 80-an, dan makin berkembang hingga ke sini, pemeriksaan kehamilan tuh menjadi sangat lebih mudah, menjadi lebih sangat presisi dalam penilaian perkembangan janin berkat alat USG. Nah, USG ini memang idealnya dilakukan pada setiap kali kontrol, atau minimal kalau mamanya bagi orang-orang yang tinggal jauh ya dari fasilitas kesehatan yang punya USG, contohnya dia tinggal di desa atau di dusun, biasa periksa sama bidan, dia bisa datang ke dokter melakukan pemeriksaan USG paling tidak 1 kali di trimester pertama. Gunanya itu untuk melihat apakah denyut jantung janinnya sudah ada atau belum, hamil di dalam rahim apa enggak. Terus sekali di trimester kedua, kadang-kadang di trimester kedua itu juga untuk melihat pertumbuhannya sesuai nggak nih dengan usia kehamilannya. Syukur-syukur kadang-kadang trimester kedua juga udah terlihat jenis kelamin si janin. Ini salah satu hal yang kadang-kadang suka ditunggu-tunggu sama orang tua ya, biar bisa tahu jenis kelaminnya apa. Dan 2 kali di trimester ketiga. Jadi 2 kali di trimester ketiga itu untuk makin melihat, karena pertumbuhan janin ini kan makin gede nih, dinilai semua organ-organnya, jantungnya, kondisi air ketubannya, keadaan plasentanya. Nah, itu semua dinilai di trimester ketiga. Sehingga kalau semua normal, si pasien ini bisa kita kembalikan sama yang merujuk, dalam hal ini mungkin biasanya bidan, untuk menjalankan persalinan dengan bidan tersebut. Mitos yang menjelaskan bahwa USG itu berbahaya itu sangat salah ya. Jadi USG ini adalah pemeriksaan kehamilan sangat aman. Jadi dia
ibaratnya tuh mendapat gambar dari ultrasound lah, dari hantaran suara. Jadi sama sekali USG ini pengertian orang awam bukan seperti kayak sinar X atau ronsen lah, sama sekali tidak. Kalau ronsen memang sama sekali tidak boleh dilakukan pada orang hamil, tapi USG ini nggak ada masalah. Satu hal yang mungkin harus diperhatikan, ada mungkin pasien bilang, kok kata dokter ini USG nggak boleh lama-lama. Itu biasanya USG yang dilakukan dari vagina dan menggunakan mode Doppler. Doppler itu untuk melihat aliran darah di dalam kehamilan tersebut. Nah, biasanya pun kita memakai mode Doppler di dalam USG itu nggak lama. Kalau lama banget, nah itu biasanya agak membuat probe atau alat USG itu menjadi panas. Yang ditakutkan panasnya itu nanti malah akan mengganggu janin di dalam rahim. Tetapi secara teori, tidak ada dokter kandungan yang melakukan USG menggunakan mode Doppler terlalu lama. Itu pasti ada batasannya. Dan pemeriksaan USG kandungan kan juga tidak lama-lama banget. Jadi pada dasarnya pemeriksaan USG baik di perut, transabdomen kita bilang, ataupun yang dari vagina atau transvaginal ultrasound, itu semuanya aman. Ada salah satu suplemen yang cukup populer pada orang hamil, namanya asam folat. Jadi asam folat ini sebenarnya itu bentuk sintetik daripada vitamin B9. Asam folat ini itu sebaiknya dikonsumsi sebelum hamil dan setelah hamil. Jadi banyak orang kadang-kadang mengkonsumsi asam folat pas udah hamil. Mestinya ketika dia sudah menikah, kan biasanya orang langsung pengen punya momongan tuh. Dia sudah boleh mengkonsumsi asam folat supaya pada saat dia hamil kadar asam folat di badannya itu nggak kurang dan dia lanjutkan terus sampai kehamilannya berlanjut. Nah, kenapa begitu? Karena asam folat ini salah satu suplemen yang dapat meminimalisir resiko cacat pada tabung saraf janin. Jadi di janin tuh kalau masih awal-awal tuh ada namanya tabung saraf, ya, kurang lebih kayak tulang belakang lah seperti itu ya. Nah, kecacatan tabung saraf ini bisa berakibat tidak ada tulang kepala atau tidak terbentuk otak secara sempurna. Kedua, bisa membuat tulang belakang itu tidak lengkap, jadi kayak ada celah, kita sebut spina bifida. Ini semua bisa membuat janin tidak bertumbuh maksimal, bahkan bisa sampai kematian ya, karena dia tidak bisa survive. Asam folat pun juga dapat meminimalisir anemia pada si ibu. Anemia ini keadaan kurang darah ya, atau pucet lah kalau kita lihat. Nah, otomatis kalau ibu ini kurang darah, sel darah merahnya rendah, hemoglobinnya rendah, otomatis itu semua yang membawa makanan ke janin juga kurang. Nah, ketika itu kurang, si janin ini bertumbuh tidak maksimal karena zat pengangkut makan ke dirinya, ke dalam rahim itu berkurang. Jadi janinnya kecil gitu loh. Pertumbuhan janinnya itu bisa terhambat. Satu hal lagi juga, asam folat itu dapat mencegah dari resiko preeklampsia, adanya kelainan pada kehamilan, terutama bisa aja terjadi di trimester kedua dan trimester ketiga, ditandai dengan peningkatan tekanan darah, adanya kelainan atau protein di urin, dan bengkak-bengkak pada tungkai. Nah, asam folat ini disarankan minimal dalam kehamilan itu kurang lebih 600 mikrogram per hari. Pada beberapa pasien yang punya riwayat kelainan akibat asam folat, contohnya dia kehamilan sebelumnya tuh anaknya spina bifida, tidak lengkap tulang belakangnya, atau pernah ada pasien saya juga hamil tidak ada tulang kepalanya, aencefal. Nah, pasien-pasien semacam ini harus mendapatkan asam folat yang lebih tinggi jumlahnya, bisa sampai sekitar 4.000 mikrogram dalam sehari. Nah, jadi asam folat ini sangat penting. Buat pasien-pasien normal biasanya itu kurang lebih sekitar 600 mikrogram kita berikan, dan bisa juga menambah jumlah asam folat itu dari makanan dan buah-buahan, kayak dia makan sayur-sayuran kayak brokoli, bayam, pepaya, atau alpukat, itu juga tinggi akan asam folat. Itu dia bisa tambah dari situ. Hai Mams, gimana? Suka nggak dengan videonya? Jika suka, jangan lupa tolong di like, komen, dan share videonya.